malu-maluin suami itu namanya. Jadi lama milihnya. Gitu. Ditepok ngebul. Push. Hai. Balik lagi. Hari ini kita mau ngobrolin masalah tentang belanja di supermarket, grocery, atau nyari barang di mall, apapun itu. Berdasarkan pengalaman kita dan kita sering lihat orang-orang gimana. Oke, kita mulai. Pertama-tama pasti ngebahas tentang belanja di grocery. Soalnya itu paling sering banget sering banget kita jalanin karena pasti belanja bulanan dan lain-lain. Kalau pertama-tama itu yang aku sering alamin biasanya pasti ya ibu-ibu kalau di kasir pasti sukanya, sebenarnya ibu-ibu juga sih, ibu bapak juga waktu itu pernah, cuma si belanjanya itu cuma 1, 2 gitu, mereka cuma pengen cepet biasanya kayak karena gitu. antreannya panjang. Biasanya karena panjang, dia boleh nggak gitu, saya ini mau 1 aja atau apa gitu. Sebenarnya sih nggak masalah, cuma kalau ngantrinya udah panjang dan kita udah hampir 15-20 menit berdiri ngantri, itu kan kayaknya kita juga maunya juga cepet gitu, which is nggak enak sih. Dan biasanya sih kalau aku ya udahlah, paling yang belakang yang jadi ngeliatnya, ih kok apa sih kok dikasih, paling gitu biasanya. Kalau kamu apa biasanya? Kalau aku biasanya sih, kalau aku suka lihat bapak-bapak nih, biasanya nih bapak-bapak kan kalau misalnya nemenin tuh belanja nggak terlalu gimana gitu kan, paling cuma ngikutin dorongin troli ngikutin. Tapi kadang ada bapak-bapak tuh yang misalnya kayak contoh dia milih cabai tuh sampai ditiliin satu-satu, terlalu detail ngambil 1 cabai, lihat bagus, masukin kantong, kita udah muter-muter kemana-mana, pas balik lihat bapak itu masih di tempat cabai. Mungkin karena terlalu detail jadi begitu. Mudah-mudahan nggak sekilo ya, kalau sekilo lama banget. Untung kalau listnya banyak mungkin yang lama banget, cabai aja lama. Terus paling kalau bapak-bapak tuh, nah tadi sama kayak di selat antrian, misalnya kalau bapak-bapak kan malas tuh, misalnya kayak nimbang-nimbang, atau misalnya di bagian ayam minta potongin ayam kah atau enggak, kita nunggu udah tahu antriannya nih, lihat mas ini ya, masnya misalnya lagi motong-motong kan, kita nunggu, tiba-tiba kita diem, ada ibu-ibu aja nyelak, tiba-tiba mas ini dong, ini bang, tanpa bersalah, lihat kanan kiri atau apa, nggak pakai permisi, saya duluan atau enggak, dia mungkin lihat bapak-bapak di situ jadi patung doang kali ya, nggak ya, dikira pajangan kali. Sama ini biasanya kalau aku paling sebel kalau udah musim buah kelengkeng, itu paling nyebelin banget, karena kan nggak gini, aku pingin beli, tapi pas ngeliat tuh dia bisa ada kulit, ada bijinya udah kebuka berserakan di pinggir-pinggir. Dicobain dulu. Ya dicobain dulu gitu, dan itu ya ayo dong, masa sih dicobain gitu dan buangnya di situ. Terserah dia mau nyobain atau aku kan. Aku mau sih. Udah lanjut siapa aja. Lupa. Maksudnya ya boleh lah nyobain, tapi jangan buang di situ lah. Tapi orang juga banyak yang mau beli, orang lain. Tapi kadang-kadang nyobain ada masih di tangannya 3 atau berapa buah, terus dia sambil belanja sambil tanpa bersalah. Nggak dihitung gitu loh, dia cuma sekedar kayak nyicip. Itu sih sebenarnya yang kayak, ya ayo dong jangan gitu, kan orangnya juga mau beli. Pertama bersih, ayo dong tolong. Terus kedua, ya sebiji 2 biji kan ada gramnya ya, itu yang kemakan, nggak ada hitungannya atau gimana gitu kan. Terus juga kadang suka nimbang barang, terus barangnya itu jatuh dia tuh, atau misalnya dia punya belanjaannya apa jatuh, terus dia ambil yang baru, terus yang biskuit, ya bisa biskuit yang kayak udah rusak atau jatuh gitu kan. Buah misalnya kadang-kadang buah jadi bonyok gitu kan, jadi buahnya jadi jelek tuh, terus dia tuker sama yang baru, padahal kesalahannya dia. Iya, dia nggak ambil buah yang jatuh itu masukin ke
timbangannya tapi dia ganti. Itu juga suka lihat kayak gitu. Terus apa paling sebel lagi kalau udah ngantri di kasir panjang terus ditinggal itu nyebelin. Sebenarnya nyebelin bukan kenapa deg-degannya takutnya begitu ditinggal terus itu giliran kita dompet nggak megang gitu kan, terus nggak tahu masih lama apa enggak, cuma takut jadi omongan yang belakang. Maksudnya kok lama banget, takut dikomplain kayak gitu sebenarnya. Kalau bayar sih pasti ditungguin ya, kan pasti bayar. Kadang soalnya bisa yang ninggalin terus nggak bawa HP lagi. Iya, sebentar cuma nyari apa gitu terus baliknya tuh lama. Itu nggak enak, itu deg-degan bener. Itu sekolah SMP lah ya. SMA sama mulai orang tua. Iya, sama orang tua. SMA udah mulai ditinggal itu udah nggak terlalu karena pemegang handphone, jadi baratnya kalau udah selesai tinggal ini udah mau selesai gitu, cepetan bisa gitu. SMP belum, jadi suka deg-degan, takut gitu kan, anak kecil megangin troli gitu di belakang udah kayak nungguin 3-4 antrian, takut gitu. Terus kalau belanja kadang fungsi bapak-bapak nih, dia dorong troli. Kalau antriannya panjang, misalnya belanjanya udah mau setengah atau 3/4, dia langsung antri tuh. Jaga antrian, udah antri duluan. Terus nanti si ibu-ibunya mondar naruhin barang, balik lagi kemana. Biasanya kayak gitu bapak-bapak tuh suka lihatnya kayak gitu. Sama suka juga ada loh yang dia udah ambil barang itu, tiba-tiba entah di kasir atau ternyata pas dilihat, ini nggak butuh, nggak dibalikin ke tempatnya. Jadi selewatnya aja taruh gitu, yang bukan tempatnya jadi di situ aja gitu. Itu sering itu suka ya tahu. Mungkin kalau misalnya yang barang yang udah packing atau misalnya kayak biskuit atau makanan-makanan yang udah di packing itu sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya dia ternyata yang makanan-makanan fresh atau misalnya kayak daging, buah atau apa, kalau orangnya itu petugasnya lihat dalam waktu dekat ya. Kalau enggak kan misalnya baru lihat sore pas bersih-bersih atau beres-beres, kan udah jelek itu barangnya. Iya, kadang terus orang nggak mikir kayak gitu sih. Terus juga menurut aku emang sih itu tugas dari mbak-mbaknya atau mas-masnya. Emang kadang kasihan juga sih kan, mereka pulang juga kayak beres. Tapi kan kita nggak tahu ya apa itu sih. Ya maksudnya which is kita berdua karena tidak melakukan hal itu gitu, makanya bisa komen gini. Coba dibalikin aja, misalnya kalau misalnya yang punya jualan kalian lah, siapa atau kita yang punya jualan, ketika ada orang kayak gitu barang kita rusak atau itu kan jadi merugikan kita kan. Kenapa kalau misalnya itu nggak dibalikin dulu sih, kalau apalagi barang-barang kayak gitu yang cepat busuk kah atau apa. Ya paling itu. Ya ada juga suka yang udah nimbang terus nggak jadi misalkan timbangannya berlebih atau apa ya gitu, nggak dibukain lagi, nggak dibalikin, jadi suka di dekat timbangan itu taruh gitu. Agak sayang sih kalau yang ditimbang-timbang itu kan biasanya paling sayuran, buah sama daging atau ikan apa yang gitu kan. Yang beresinnya juga kasihan. Serem gitu. Tapi kalau selama pandemi itu sih rata-rata yang belanja tuh gua belanja udah dapat listnya tuh banyak. Kita ngelis dulu mana yang perlu dan di mana kita belanjanya nih. Karena kan nggak semua supermarket itu kita cocok sama harga. Jadi kita cari perbandingan dan di mana tempat-tempatnya. Yang barangnya juga lumayan bagus. Ya, yang segar sama yang kurang bagus sama yang segar. Karena ada anak jadi dia di rumah nungguin anak dibandingkan dua-duanya harus ke supermarket kan. Jadi kadang di supermarket karena ini jadi bawaannya panik atau apa ya, buru-buru ngelihat orang banyak, jadi pengennya cepet selesai aja. Terus kadang catatannya nggak jelas lagi. Lucu. Kadang apa ya, misalnya kayak entah jenisnya ternyata satu barang jenisnya ternyata banyak kah. Enggak, biasanya dia suka salah itu di pembalut. Aku suka yang tahu kan gue doang karena gue yang make. Terus jadi kalau ditulisin mereknya terus ukurannya nomor berapa sama nomor berapa, terus dia bingung karena tiba-tiba di situ ada isi berapa, isi paket 10, isi paket 6, 12, itu yang dia bingung ini mesti ngambil yang mana gitu. Kadang tuh misalnya
sentiannya aja udah beda. Dia serasa inget pede segini, pas kita lihat barangnya kok beda, ini yang mana ya, terus ditelepon nggak diangkat-angkat lagi, jadi kita nungguin aja di situ lihat apa yang mana nih. Kadang nggak usah dibeli juga dibanding salah. Iya, itu sih yang kadang-kadang sering dilakuin kalau nitip barang, nitip sesuatu, belanja, terus merek yang kita titip tuh nggak ada. Mereka nggak akan cari alternatif merek lain, tapi dia pulang aja dia bilang nggak ada gitu. Dan ujung-ujungnya balik lagi karena tetap harus butuh si produk itu, barang itu gitu. Dibanding pulang salah kan ya, belanjaannya salah terus atau nggak dipakai atau kebuang, mendingan cari belanjaan lain yang kita senang aja. Iya, yang nggak ada di list diambil, coba nyebelin banget. Itu kadang bingung ini apa, enggak ini buat nyemil nih, gitu. Jadi ngelantur. Terus kalau di mall kita juga suka lihat nih yang misalnya kayak belanja baju kah atau muter-muter di mall, sepatu, baju, ya pokoknya barang-barang selain makanan lah ya kalau di mall. Salah satunya aku sering lihat kalau di mall tuh biasanya kalau lagi ada tumpukan baju yang lipat-lipat lo baju. Nah, orang tuh lebih tertarik untuk buka tumpukan baju itu. Padahal sebenarnya biasanya contohnya tuh ada yang digantung. Nah, abis dibuka itu nggak dibalikin lagi, nggak dilipat lah. Jadi kayak jadi amburadul gitu. Sebetulnya kalau misalnya itu seenggaknya kalau itu dirapihin dikit lah, walaupun memang kita nggak bisa lipat yang itu atau nggak seenggaknya rapi. Nah, ya. Dirapihin. Kasian mbak-mbaknya atau mas-masanya aja sih yang kerja di situ. Karena maksudnya aku ngomong gini karena aku melakukan hal itu. Jadi kalau misalkan pingin buka yang di tumpukan itu, aku lipat lagi. Emang nggak rapi-rapi banget sih, cuma ya aku berusaha lipat soalnya tahu maksudnya gimana, sama-sama aja lah gitu kan, pasti mbaknya juga capek. Memang kerjaan mbaknya sih. Emang benar, emang kerjaan dia, cuma ya kasian maksudnya ya dia juga capek lah pasti. Terus aku suka lihat nih, misalnya kayak biasanya sih cewek-cewek, ibu-ibu atau cewek-cewek lah, dia kalau mau fitting ambil baju banyak gitu, misalnya udah banyak terus fitting lama, biasanya foto-foto, terus juga ujung-ujungnya nggak ada yang dibeli, cuma nyoba-nyoba banyak baju, tapi udah habis itu keluar, nggak tahu sih di dalam dia cuma foto-foto doang kah atau kayak gimana, biasanya nggak tahu. Biasanya tuh karena ngantri fitting roomnya kan lama kan, misalkan bawa baju banyak, kita yang di belakang ngantri kadang keburu-buru, misalkan kayak kita misalkan bawa anak kan kadang nggak mau nunggu ya moodnya gitu sih, rada keganggunya ya. Tapi maksudnya kenapa gitu, maksudnya harus sampai kayak gitu ambil banyak baju? Soalnya nggak ambil aja yang seperti yang dia suka, yang mana atau memang ya, beberapa memang kalau misalnya mau coba semuanya, mau tertarik semuanya, apa cuma nggak tahu ya, apa misalnya dari 8 baju dia cuma memilih satu tapi 8-8nya dicoba, nggak ngerti juga sih. Soalnya kalau aku biasanya ya kalau misalnya emang ada cuma milih beberapa baju, ya ambil aja spare-nya yang ini 1 atau 2. Bukannya biasanya di sini ada apa namanya, maksimal? Ada maksimalnya 8 iya. Misalnya 8 nih, terus dia ambilnya padahal cuma mau beli 1 atau berapa 2, atau makan nggak beli. Nggak ngerti. Iya tahu. Iya sih. Ya jadi bikin lama antrian aja sih. Tapi biasanya kalau salah satu kita beli baju pasti kita ngikut ya. Ya bisa kalau aku nggak tahu ya, muter-muter aku nggak bisa milih baju atau apa sendiri sebetulnya sih. Udah muter-muter aja kan, misalnya sendiri nih, misalnya yaudah aku kesini, aku muter-muter ujung-ujungnya minta temenin yang mana yang bagus, terus sampai fittingnya ini bagus nggak tahu, kayak gitu pokoknya nggak bisa milih sendiri aja sih, tahu sukanya yang mana tapi pas dicoba bagus nggak, kira-kira kayak gitu, lebih saran. Ya minta saran aja sih, bener bagus apa enggak gitu atau gimana. Tapi dia cukup orang yang
eh bukan teliti ya, pemilih banget, jadi bisa mau nyari sesuatu di salah satu store, tapi dia compare dulu sama store-store yang lain, ternyata nggak ada yang sebagus itu atau nggak ada yang kayak gitu, ya udah balik lagi akhirnya ke situ. Padahal udah milih ke beberapa gitu, lebih dari perempuan, soalnya aku nggak tipe kayak gitu, gua nggak tipe gitu, tipe Enggak. yang kalau ntar dulu aku pokoknya kalau ke mall belanja maunya itu di brand itu, ya udah itu yang diambil gitu loh, kecuali kalau emang lagi nyari apa ya, itu beda ya sebelum masuk Enggak, misalnya kayak sepatu nih ya, sepatu misalnya di ya udah di toko mana misalnya sepatu ini nih modelnya cuma segini aja, oh bagus. Kadang soalnya pernah misalnya udah beli aja, pas udah beli pas lagi lihat-lihat ke toko lain atau apa, ternyata ada yang lebih bagus modelnya atau model yang di toko itu nggak ada, ini jadi kayak nyesel gitu, makanya cari dulu puter. Jadi terkesannya kayak muter-muter ujung-ujungnya situ juga, enggak, sebetulnya kadang dapat kayak gitu, misalnya udah beli ternyata ada yang lebih bagus kayak gitu, jadi nanti nyesel, jadi malas kan kalau misalnya udah belanja tapi nyesel padahal baru belanja kayak gitu. Iya sih, tapi itu lebih nggak tahu karena aku nggak kayak gitu, jadi lebih ribet. Kayak nggak tahu apa nih, kalau biasanya keluar rumah apa yang mau dicari udah tahu, ke brand apa, yang gimana, yang kayak apa gitu. Ya ke brandnya jadi tahu. langsung gitu udah tahu. Kalau ini kan kayak apa ya, kayak orang ya gerambiang dulu nyari, jadi itu aku kayak gitu kan, tapi kalau apa lagi mau nyari apa nggak tahu ada yang mencari gitu sambil jalan, nggak tahu. Tapi ini tuh udah emang bener-bener mau nyari sepatu gitu, tapi belum tahu apa yang mau diambil, masih Ya kan kalau misalnya tuh enggak, misalnya Sorry, mau aku ya kamu kali mau milih sepatu di rumah, maksudnya tahu misalnya mau ke kantor, mau ke toko ini, tapi kan modelnya kalau gua nggak cari dulu model yang mau apa, lihat aja dulu di toko itu yang bagus apa kayak gitu, makanya lebih lama. Kalau baju sih, kalau itu sih rata-rata, kalau sepatu kalau misalnya baju kerja baju sih enggak, baju dia kerja milihin. biasa. Kadang males, kadang belum tentu nggak cocok apa-apa. Lebih ke ukuran kali ya ribetnya, karena kan beda merek, beda model aja di ukuran, jadi ribetnya itu cobain jenis bukan jenis, cobain apa tipe-tipenya. Kadang slim apa sih, Slim Fit. fit, regular fit. ya beda-beda merek Karena kan, beda cuttingan, beda kadang ukurannya juga kadang beda-beda, cuttingnya sih cuttingnya lebih yang beda-beda. beda. Kadang besoknya aja untuk regular dengan merek yang sama bisa beda lagi gitu. Iya. Lebih itu sih agak repot karena badannya terlalu proporsional. Yang kita sering tuh, yang kita tahu atau kita ini suka nyari barang diskonan. Kayaknya gue hamba diskonan banget. Bukan karena kenapa, tapi kalau menurut gue itu tuh lebih serunya macam gini. Ada satu barang dengan harga normal, terus kayak gue nungguin gue mau barang itu tapi nungguin diskon gitu. Jadi kayak misalkan ada orang lain yang beli dengan harga normal, terus gue bisa dapat harga diskon, ukurannya bisa dapet, ternyata sesuai, warnanya sama, itu kayak apa ya, reward sendiri, kayak gue bisa punya barang yang sama tapi harga diskon. Tapi kadang-kadang kita nggak pernah dari rumah nih cari diskon itu hari model ini diskon, enggak, maksudnya kadang hoki sih, iya, maksudnya itu kayak mau ngetes hoki-hokian gak sih gitu. kadang datang ke toko tiba-tiba lihat-lihat, ih ada ini ambil, misalnya tiba-tiba dapat yang bagus, barang misalnya lagi diskon, barang juga lagi bagus kayak gitu, jadi lebih hoki aja sih. Terus seneng, jadi kayak gue bisa kan dapat barang itu tapi harga murah. Iya, terus barangnya nambah lagi, tadinya ini nambah lagi, yang diskon lagi mana, atau enggak nambahnya tadinya awal mau beli satu item jadi karena diskon kan, terus dapetnya banyak, maksudnya ukurannya pas gitu kan, jadi 2, 3 gitu, tapi kan diskon ya kan. Tetap diskon. Sebenarnya nggak ada faedahnya juga sih, tetap aja belanja ngeluarin duit juga, cuma seru aja dapat diskonan itu. Oke, paling
Kalau belanja make up nggak ribet sih. Dia juga soalnya nggak terlalu suka Lama make up. doang sih. Lama milih-milih padahal warna itu aja. Karena harus jelas ini tuh. Di tempat makeup coklat aja ada banyak jenisnya. Iya bener kan? Terus semua dicoba lagi di tangan semua kan. Ini yang Iya, mana maksudnya coklat. karena Padahal sama punya- aja. kan kulitnya kan nggak putih, coklat buluk. Jadi kan harus cari yang masuk gitu di warna. Jangan sampai kayak orang ditabokin kan, nggak enak banget. Malu-maluin suami itu namanya. Jadi lama milihnya. Gitu. Ditepok ngebul. Push. Kayak aja. Tapi aku lama nggak kalau belanja. Maksudnya kalau milih makeup nggak kan? Enggak, aku Cuma mendingan milih warna doang kan? kebetulan nggak bisa awalnya, kalau enggak udah kelamaan atau gimana, mending cari tempat makan ya. Paling sama nemenin dia ke tempat mainan. Iya, milih. Kalau Ditanya, aku senang biasanya kalau anaknya itu biasanya ke tempat playground, main bareng sama anaknya, nemenin main. Nggak nemenin sih dia, ngajak main jadinya. Iya. Jadi ikutan main. Mengasih. Ya, kita yang keringetan ya enggak. Paling gitu aja ya. Apa? Oke, segitu dulu obrolan kita hari Mhm. ini. Next, dilanjut. Oke, Bye. bye-bye.